Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat Tani dan sahabat YouTube, juga pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih buat sampean yang sudah mengklik channel saya ini atau yang mengklik video saya ini. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan itu bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai bagaimana cara kita merawat atau bagaimana cara kita bertani kopi. Di video kali ini sahabatku, saya ingin sedikit bertukar cara mengenai pembentukan batang kopi sahabatku, terutama batang kopi sambung. Di tempat saya ini, saya membuat gambaran itu di tempat saya sendiri sahabatku. Di tempat saya itu masih banyak sekali batang-batang kopi yang sudah dalam bentuk sambungan atau setekan, tapi bentuknya masih semrawut seperti ini sahabatku. Karena jujur sahabatku, kebun yang saya rawat itu dari beberapa kebun itu saya tidak membuat sendiri sahabatku. Saya hanya meneruskan, dan juga ada di salah satu tempat itu yang mengganti rugi sahabatku. Jadi saya tidak membuat dari awal sahabatku. Nah, ini merupakan masih sambungan peninggalan dari orang tua saya. Kalau dilihat dari penampakan as tengahnya sahabatku, ini kan semrawut, nggak karu-karuan, acak-acakan, banyak sekali asnya. Nah, ini kemarin sudah mulai saya kurangi dari sini. Dari sini juga sudah saya kurangi, dan yang ke sana itu juga sudah saya kurangi. Tapi masih bentuknya masih acak-acakan atau semrawut, masih banyak yang tumpang tindih. Kenapa itu tidak saya lakukan pemangkasan atau saya lakukan pemotongan? Karena yaitu tadi sahabatku, prinsip eman-eman itu kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang juga merugikan. Nah, ini masih semrawut ini karena saya masih menggunakan prinsip tadi, prinsip eman-eman. Nah, ini cara yang ingin saya bagikan sahabatku. Karena di tahun ini masih eman-eman, nah bagaimana sih tahun depan supaya tampilannya itu sedikit lebih cantik, rapih, dan tidak semrawut lagi sahabatku. Untuk sementara yang seperti ini kita biarkan dulu, karena sudah berbunga seperti ini dan seperti itu juga. Yang seperti itu mudah-mudahan nampak sahabatku. Nah, yang seperti ini kalau kita buang itu kayaknya eman-eman. Nah, sekali lagi, bagaimana sih cara agar penampilannya itu di tahun depan itu sedikit agak cantik, meskipun nggak cantik tapi minimal agak cantik dari penampilan yang saat ini nampak sahabatku. Nah, biasanya saya melakukan dengan cara seperti ini sahabatku. Untuk sementara memang kita biarkan bentuknya seperti ini, tapi disetting pada waktu pemeliharaan BO sahabatku. Ini kalau kita hitung kan masih banyak banget nih. Nah, ini. Nah, mulai dari sekarang ini bisa kita rancang sahabatku. Untuk tahun depan asmana yang mau kita pelihara dan asmana yang mau kita buang. Saya kasih contoh nih sahabatku. Misalnya yang ini mau kita buang nih, mau kita kurangi yang ini, dan kita mau pelihara yang itu. Atau sebaliknya, yang ini mau kita pelihara, kita buang yang itu. Maka usahakan di bulan-bulan ke depan nanti, waktu kita melakukan penyimpanan bahan, di tunas atau di as yang bawah ini sampai yang ke sono itu, dan termasuk yang ke bawah sini jangan dipelihara BO-nya sahabatku. Sampean pelihara BO mulai dari sini atau as yang ini. Itu.
Yang ini kan nanti kalau tahun depan insya Allah dibuang. Nah, silahkan sampean simpan as di sekitar ranting-ranting yang di antara 3 ini. Mau disimpan berapa terserah sampean. Terus lagi yang seperti ini sahabatku. Ini dengan yang ini kan atas bawah. Nah, ini kalau dihitung dari sini, ini dari bawah, yang ini dari atas. Nah, agar tidak semrawut lagi, ya seperti yang awal tadi sahabatku. Kalau yang mau sampean lanjutkan yang ini jangan disimpani bahan. Maka di tahun depan sudah bisa kita pastikan ini kita buang sahabatku. Karena kalau ini disimpani bahan dan bahannya bagus, tahun depan akhirnya nggak terbuang juga sahabatku. Dan sebaliknya, kalau yang mau sampean pelihara itu yang ini, as yang ini dan as yang ini mau dibuang, usahakan yang ke arah sono di ranting yang ini jangan disimpani bahan. Supaya nanti ini begitu buahnya sudah turun kan ini nampak jelek. Jadi kita buang dari sini, simpani bahan di sini. Terserah ini. Nah, nanti yang ke sini nih sahabatku. Nah, yang ke sini ada 3, 1 2 3. Kalau yang ini memang sudah saya buang karena kemarin guntingnya nggak kuat dan nggak membawa gergaji, ini belum saya potong. Tapi ini tidak akan saya simpani bahan. Nah, saya akan berusaha nyimpani bahan itu ya di sekitar sini dan di sekitar sini. Kalau yang ini kan kopi Tugusari, yang ke sini masih Tugusari, tapi yang ke sini sudah saya kolaborasi dengan Arsat ini sahabatku. Jadi kalau yang ini ada kemungkinan tidak saya buang. Dan kalau saya mau menyimpan bahan itu ya di areal ranting yang ke sini. Jadi bisa kita hitung sahabatku. Ini A1 kita simpani bahan 2 misalnya. Terus as yang ini kita simpani kita simpani bahan misalnya 2. Berarti sudah 4. Terus yang ke sini kalau ini kita buang salah satu dan kita simpani bahan itu 2, maka sudah 6 sahabatku. Sisanya nanti ya tergantung sampean. Kalau berlanjutannya masih bagus dipelihara monggo, tidak juga monggo sahabatku. Nah, nanti tahun depan itu dibuang, yang ini kembali ini bisa dibuang. Di sini sudah ada asnya, yang insya Allah nanti rapih sahabatku. Nah, as-as yang tidak ada bahannya itu monggo dibuang. Jadi kalau untuk sementara ini semrawut nggak apa-apa, supaya tahun depan lebih sedikit agak rapih, kita setting mulai dari penyimpanan bahannya sahabatku. Nah, itu jadi dari mulai penyimpanan bahan itu kita setting mau berapa dan as mana yang mau kita simpan dan mana yang mau kita buang. Kalau yang mau kita buang usahakan jangan disimpani bahan, karena kalau sudah disimpani bahan dan bahan itu kelihatan bagus biasanya eman-eman. Kalau timbulnya eman terus ya semrawut terus sahabatku. Jadi sekali lagi nih sebelum saya akhiri videonya, untuk sementara semrawut tidak apa-apa, tapi kalau tahun depan mau sedikit rapih, mulailah diproses dari cara menyimpan bahannya sahabatku. Jadi sudah kita tentukan bahannya ke arah mana, as berapa yang mau kita pertahankan, sisanya kita buang. Insya Allah tahun depan sedikit agak rapih. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, itu saja video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan videonya ada manfaatnya sahabatku. Dan jujur sahabatku, kalaupun cara yang saya bagikan itu menurut sampean tidak cocok ya tidak apa-apa, tapi inilah memang cara yang biasa saya lakukan. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.